Oke, waktu yang ada kita mau pakai untuk bahas tentang eh, Senin, Selasa, dan Rabu Kudus, ya, atau Holy and Great Monday, Tuesday, and Wednesday. Nah, setelah Minggu Palem, gereja memperingati tentang Hari Senin Kudus. Nah, Hari Senin Kudus ini kita memperingati satu peristiwa Yesus mengutuk pohon ara. Ya. Makanya hari Senin itu leksionari kita membaca Matius 21 ayat 18 sampai 20. Ya. Hari Senin Kudus memperingati apa? Peristiwa kutukan pohon ara. Ya. Nah, dalam narasi Injil ya, peristiwa ini dikatakan pada hari esok masuknya Yesus ke Yerusalem dengan kemenangan. Karena alasan inilah ia masuk ke liturgi Senin Kudus. Bersamaan dengan Yesus membersihkan bait suci, peristiwa ini adalah manifestasi lain dari kuasa dan otoritas ilahi Yesus, dan juga wahyu tentang penghakiman Allah atas ketidaksetiaan tua-tua Yahudi. Ya. Nah, pohon ara itu melambangkan Israel yang mandul. Karena kegagalannya mengenali dan menerima Kristus dan ajaran-ajarannya. Mengutuk pohon ara adalah perumpamaan dalam tindakan satu gerakan simbolik. Artinya, tidak boleh hilang pada siapapun di generasi manapun. Penghakiman Kristus atas orang yang tidak beriman, tidak percaya, tidak bertobat, dan tidak mengasihi akan menjadi pasti dan menentukan pada hari penghakiman. Peristiwa ini menjelaskan bahwa kekristenan formalitas tidak hanya tidak memadai, tetapi juga tercela dan tidak layak bagi kerajaan Allah. Iman Kristen yang sejati itu dinamis dan berbuah, ini meresapi seluruh keberadaan seseorang dan menyebabkan perubahan. Iman yang hidup, benar, dan tidak tercemar membuat orang Kristen sadar akan fakta bahwa ia sudah menjadi warga kerajaan surga. Karena itu cara berpikir, perasaan, tingkah laku, dan wujudnya harus mencerminkan kenyataan ini. Mereka yang menjadi milik Kristus harus hidup dan berjalan dalam roh, dan roh akan membuahkan hasil di dalamnya. Cinta, sukacita, damai, kesabaran, murah hati, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, pengendalian diri. Oke? Jadi hari Senin Kudus kita memperingati tentang pohon ara itu. Jangan sampai kita menjadi pohon yang tidak bertumbuh. Nah, Selasa Kudus ini memperingati tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Jadi di hari Selasa. Nah, ini mengajarkan tentang berjaga-jaga senantiasa menyambut kedatangan Sang Mempelai, yaitu Yesus Kristus. Kedatangan Dia adalah hari penghakiman yang kita tidak tahu hari dan waktunya. 5 gadis bodoh akhirnya tidak dapat masuk ke ruang perjamuan kawin bersama mempelai laki-laki sebab pintu sudah ditutup. Ya, dalam Matius 25 ayat 11 dikatakan penyebabnya adalah mereka tidak berjaga-jaga. Artinya mereka tidak menyediakan minyak yang cukup. Nah, Selasa Kudus kita memperingati itu. Tadi yang kalau hari Senin Kudus kita memperingati pohon ara yang tidak berbuah, ya. Maka jangan sampai kita tidak mempunyai buah-buah roh. Nah, kalau Selasa Kudus kita memperingati 5 gadis bijaksana dan bodoh yang tidak menyediakan minyak yang cukup untuk menyambut kedatangan Sang Mempelai. Nah, minyak di sini diajarkan kepada kita adalah anugerah, ya.
Minyak adalah energi bagi pelita supaya tetap menyala. Tanpa ada minyak, maka lampu atau pelita itu akan padam. Maka minyak itu adalah energinya, bahan bakarnya. Nah, apa minyak bagi hidup kita supaya kita bisa terus berjaga-jaga? Nah, di sini mengingatkan kita akan anugerah kasih karunia Allah. Ya, jadi bagaimana kita tidak jadi seperti pohon ara atau kita menjadi pohon yang berbuah. Nah, kita butuh anugerah Allah. Atau bagaimana kita supaya pelita kita tetap menyala. Kita butuh akan anugerah Allah. Ya. Sehingga hati itu terus menyala menjadi sebuah pelita. Ya, yang disebut pelita hati, yaitu api batin yang disebut sebagai inner flame, yang adalah tungku. Tungku itu tahu ya, kompor bagi kehidupan spiritual kita. Ya, jadi tungku api ini tidak boleh padam, karena kalau padam berbahaya. Kita bisa jadi seperti 5 gadis yang bodoh tadi. Oke, nah bagaimana tidak padam ya? Kita harus sediakan minyaknya. Gimana caranya minyaknya supaya tidak padam? Minyaknya tidak habis maksudnya. Supaya minyaknya terus ada. Caranya adalah dengan berjaga-jaga. Yang selalu dikatakan oleh Tuhan Yesus, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya, anak manusia itu seperti mempelai laki-laki yang datang sewaktu-waktu tanpa kita sadari, ya. Nah, ketika dia datang, kita akan berdiri di hadapannya, ya. Tetapi apakah kita sanggup? Apakah kita bisa tahan berdiri? Nah, tergantung apakah kita menyalakan pelita itu atau tidak. Apakah pelita kita masih terus menyala atau tidak? Ya. Nah, bagaimana pelita itu bisa nyala terus? Kita harus menyediakan minyak yang cukup. Bagaimana minyak itu tidak akan habis? Caranya adalah dengan terus melatih di dalam keberjagaan atau nepsis. Ya. Nah, John Chrysostom mengatakan nepsis itu hanya bisa dijalani kalau kita punya yang namanya tadi kerendahan hati, berjaga-jaga di dalam doa. Itu artinya kita selalu disuplai oleh minyak itu atau anugerah itu. Oke. Nah, jadi kalau kita tidak berjaga, senantiasa sambil berdoa dalam Lukas 21 ini, ya kita akan kehabisan minyak itu. Nah, minyak yang padam membuat pelitanya padam. Dan ini akan membuat kita tidak bisa berdiri di hadapan Anak Manusia. Oke, kira-kira itu gambaran tentang Selasa ya. Kemudian kita masuki Rabu Kudus. Rabu yang kudus kita belajar tentang bahwa Yesus membersihkan, menyuci kaki para murid. Ya, kita bisa baca dalam Matius 26 ayat 6 sampai 16. Di situ Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta. Datanglah seorang perempuan kepadanya. Ini juga Rabu itu juga memperingati perempuan yang berdosa ya, yang mengurapi kaki Yesus. Kita nanti bisa baca di dalam Matius 26 ini. Nah, ini pengurapan Yesus dan juga Yesus dikhianati ya oleh muridnya yaitu Yudas Iskariot. Oke. Dua peristiwa penting. Yang pertama perempuan yang berdosa tadi. Ya. Nah, perempuan yang datang kepadanya ini adalah perempuan yang sadar bahwa dirinya najis, ya. Dia tidak layak, apalagi mengurapi ya kaki Yesus. Nah, seperti yang tadi saya ceritakan ya. Tapi dia tidak banyak berkata-kata. Ya, dia datang
dia langsung membersihkan ya kaki Yesus, menyekah dengan rambutnya dan sebagainya. Ya. Nah, ini satu perbuatan yang kita bisa pelajari adalah tindakan seorang perempuan yang berdosa ini ya, kasihnya. Oke. Nah, perempuan itu datang kepadanya sadar akan dirinya sendiri yang banyak kenajisan, tidak di depan umum tetapi di rumah, dan sementara semua yang lain datang kepadanya untuk penyembuhan jasmani saja, tapi dia datang kepadanya hanya dengan cara meninggikan Kristus dan memurnikan jiwa. Perempuan itu tidak ada sama sekali menderita di tubuh. Dia menyeka kakinya dengan rambutnya. Ini merupakan anggota paling terhormat, rambut seorang perempuan, ya. Tapi dia berikan itu untuk membersihkan kaki Yesus. Oke. Nah, ketika perempuan itu memberikan yang terbaik, muridnya yaitu Yudas Iskariot mengambil keuntungan ya dari Yesus dengan menjual gurunya. Dua peristiwa ya. Jadi pada hari Rabu itu dia sudah jual dengan seharga 20 keping perak. Oke. Nah, baru nanti keesokannya hari Kamisnya Yesus itu ditangkap. Ya. Nah, saudara, ini satu peristiwa yang kontras ya antara Yudas dengan perempuan berdosa ini. Ya. Kalau perempuan berdosa ini mau menunjukkan pertobatannya, sementara Yudas menuju kepada kebinasaan. Oke. Nah, Kristus datang melepaskan manusia dari cengkraman iblis, sebagaimana si perempuan yang bertobat itu ya menyembuhkan kodratnya yang rusak akibat kejatuhan. Nah, minyak melambangkan atau minyak narwastu ya, pualam-pualam bunyi yang berisi minyak wangi itu adalah minyak yang dipersembahkan. Ini sebetulnya adalah satu sisi memang mempersiapkan kematian Kristus ya. Tapi satu sisi minyak tadi yang melambangkan ini adalah anugerah Allah, minyak yang terus akan membuat hati kita menyala, ya, yang akan membuat kita bisa menyambut Kristus. Jadi minyak yang dipakai perempuan yang berdosa tadi adalah satu simbol kita akan mengalami satu kehidupan yang kekal. Tapi harus melalui jalan pertobatan. Ya, bahwa perempuan berdosa itu seperti kita adalah orang berdosa, kita membutuhkan pertobatan, ya. Tapi dengan pertobatan itu kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Nah, kontrasnya itu dengan Yudas Iskariot. Oke. Ya, tadi saya jelaskan bahwa kodrat manusia itu apa ya? Rusak karena iblis, dosa, dan kematian. Ya. Nah, kodrat kita tidak bisa lepas dari namanya penderitaan, dosa, iblis, dan kematian. Ya. 4 hal itu ya. Penderitaan, dosa, iblis, dan kematian. Oke. Nah, perempuan itu yang datang pada Yesus itu dalam kodrat dia yang berdosa. Ya. Dia pasti mengalami penderitaan. Oke. Dicengkram oleh iblis dan akan mengalami kematian. Ya. Tapi karena dia menunjukkan pertobatannya itu, ya, dia membawa minyak itu dan mengurapi Yesus itu, nah, maka dia dilepaskan dari kodrat yang rusak itu. Ya. Tapi dengan minyak yang diurapi, yang mengurapi Kristus. Nah, minyak inilah yang dipakai oleh Kristus untuk mengalahkan penderitaan, dosa, kematian, dan iblis. Ya, dan minyak itulah yang sekarang dia curahkan dalam bentuk sebagai anugerah.
Nah, sehingga kita memperoleh anugerah atau minyak tadi supaya kita bisa terus berjaga-jaga. Ya. Oke. Nah, ini nanti bisa baca sendiri ya. Kita coba lihat Smeman mengatakan apa ini ya. Kalau tadi Senin kita memperingati pohon ara yang dikutuk, Selasa 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, Rabu tentang pengurapan perempuan yang berdosa. Ya. Nah, 3 hari ini ya, Senin, Selasa, dan Rabu Kudus, oleh gereja secara liturgi itu melihatnya secara eskatologis. Eskatologis itu artinya antisipasi pada zaman yang akan datang. Oke, eskatologis itu berarti kita bukan mau cari tahu apa yang sebetulnya akan terjadi di masa depan, tetapi mempersiapkan diri kita untuk masa depan. Nah, itu eskatologis. Ya. Nah, waktu kita masuk ke Senin, Selasa, dan Rabu Kudus, pikiran kita adalah bagaimana saya mengantisipasi kedatangan Kristus. Ya. Nah, ini secara liturgi gitu ya. Memang kalau Senin Kudus itu diperingati biasanya ada sembayangnya begitu ya. Kalau kalian baca ini ya, siapa yang udah install GOA ini ya? Ini ada liturginya lengkap. Misalnya hari Minggu kemarin kita sudah memperingati Senin Kudus, Minggu sore tapi jam 6 matahari terbenam. Nah itu ada namanya bridegroom service. Kenapa eskatologis? Ya, kenapa disebut bridegroom service? Karena nuansanya eskatologis. Seperti cerita 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh itu. Itu adalah nuansa eskatologis, mengantisipasi kedatangan sang mempelai. Itu eskatologis, ya. Nah, bahasa ada sembahyang namanya matins. Seperti yang kalian baca di buku sembahyang itu kan ada namanya matins, ya. Nah, matins itu adalah biasanya kan subuh, Senin subuh, ya kan. Tapi karena ini sifatnya antisipasi eskatologis, maka dilakukan sedini mungkin. Jadi hari Minggu sore jam 6 itu sudah mulai ibadahnya. Nah, nanti kalau ini jam 6 berarti Selasanya. Gitu. Ya, besoknya untuk hari Rabunya begitu. Nah, di dalam ibadah ini kita mulai melihat ada hal-hal yang sesuatu yang indah ya. Nah, biasanya kalau Smeman mengatakan kita mengagumi keindahan ibadah. Ya. Kita menyukai kemeriahannya. Ini kebaca. Oke. Nih ya. Kemudian setelah semua ini selesai, kita melanjutkan kehidupan normal kita lagi. Tetapi apakah kita memahami ketika dunia menolak juru selamatnya, ketika Yesus menangis dan sedih dan meratap, dan jiwanya sangat sedih bahkan sampai mati di atas kayu salib, apakah kehidupan normal ini berakhir dan tidak mungkin lagi? Karena ada orang-orang normal yang berseru salibkan dia, yang meludahi dia dan memakukan dia di kayu salib. Mereka membenci dan membunuh dia justru karena dia mengganggu kehidupan normal mereka. Dan ini benar-benar dunia normal yang lebih menyukai kegelapan dan kematian daripada terang dan kehidupan. Ya, dengan kematian Yesus, dunia normal, kehidupan normal dikutuk tanpa dapat ditarik kembali, atau lebih tepatnya mereka justru mengungkapkan karakter asli atau tidak abnormal mereka. Ketidakmampuan mereka menerima terang dan kekuatan jahat mengerikan yang di dalam diri mereka sekarang adalah penghakiman dunia ini. Nah, ini kata Smeman.
Ya, Paskah Yesus menandai akhir dari dunia ini dan telah menjadi akhir sejak saat itu. Akhir ini bisa bertahan selama ratusan abad. Ini tidak mengubah natur waktu di mana kita hidup sebagai waktu terakhir atau masa eskatologis. Dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Ya. Jadi bagi kita lihat perspektifnya ini normal atau abnormal. Orang-orang yang menyalibkan dia itu adalah orang-orang yang hidup normal. Ya, maka Rasul Paulus pernah bilang, bagi orang-orang dunia, Injil adalah kebodohan. Ya, tapi bagi mereka yang diselamatkan, Injil adalah hikmatnya Allah. Oke, ya, Injil itu ya Kristus yang mati, yang dibangkitkan itu. Nah, jadi waktu kita memasuki masa-masa eskatologis, ini kan masa-masa kita mengantisipasi ya kedatangan Sang Mempelai itu adalah masa-masa kita tuh kalau bagi orang-orang tetua Yahudi, ini kita tuh orang abnormal. Ya. Atau kata Rasul Paulus tadi, kita adalah orang-orang bodoh. Nah, Paskah artinya melewati sebuah perjalanan. Perayaan Paskah bagi orang Yahudi adalah peringatan tahunan dari seluruh sejarah mereka sebagai keselamatan dan keselamatan sebagai perjalanan dari perbudakan Mesir menuju kebebasan, dari pengasingan menuju tanah perjanjian. Jadi Paskah itu adalah perjalanan terbebas dari perbudakan. Ya. Tulah ke-10 anak sulung akan meninggal kalau di depan pintu rumah mereka tidak ada lambang darah. Nah, malaikat maut akan menyapu habis semua rumah di Mesir tanpa kecuali. Tapi kalau di pintu itu ada darah, maka ada kebebasan. Nah, itu adalah satu cerita, ya bukan cerita, satu fakta sejarah bagaimana keselamatan itu seperti sebuah Paskah tadi, melewati maut, gitu. Ya, maka kita akan melewati yang namanya semua itu, mulai dari dosa, iblis, penderitaan, sampai maut nanti kita akan lewati. Nah, baru di situ kita masuk ke dalam satu Paskah, satu kemenangan. Ya. Nah, kata Smeman kita melakukan perjalanan dari kematian ke dalam kehidupan. Ya memang kita akan mengalami yang namanya kematian. Sebelum kita mati kita alami yang namanya tadi pemurnian, penderitaan, ya sampai kematian. Tapi kematiannya adalah kematian masuk ke dalam kehidupan dari dunia lama ke dunia baru, ke dalam waktu kerajaan yang baru. Ya. Dan dia membuka kemungkinan bagian ini untuk kita. Hidup di dunia ini kita sudah bisa menjadi bukan dari dunia ini. Satu sisi kita di dunia ini, tapi kita bukan dari dunia ini. Yaitu bebas dari perbudakan sampai kematian dan dosa. Mengambil bagian dari dunia yang akan datang. Tapi untuk ini kita juga harus melakukan bagian kita sendiri. Kita harus mengutuk Adam lama di dalam kita. Kita harus mengenakan Kristus dalam kematian baptisan dan menyembunyikan kehidupan sejati kita di dalam Allah bersama Kristus di dunia yang akan datang. Nah, ya. Jadi memang tubuh ada di dunia ini. Ya. Tetapi kodrat kita, natur kita sudah ada di dunia yang akan datang. Ya. Kenapa? Karena kita, kalau kita pelajari secara doktrinal, kita sudah dibaptis, kita sudah menyatu di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi secara kodrat kita sudah memakai kodrat Adam yang baru. Ya. Nah, tapi tubuh jasmani kita memang ada di dunia ini. Jadi satu kaki kita memang ada di dunia ini. Satu kaki lagi kita di dunia yang akan datang. Ya. Oke, sama seperti kalau kita kaitkan dengan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, itu kan gambaran diri kita sebetulnya.
Ya, atau tadi saya katakan ada dua kekuatan di dalam diri kita. Apakah kita bagian separuhnya 5 gadis bijaksana atau separuhnya 5 gadis yang bodoh. Ya, satunya yang duniawi, satunya yang sudah menantikan eskatologis tadi. Nah, kalau kita hidup hanya untuk hari ini dan untuk dunia ini, ya kita 5 gadis yang bodoh ini. Nah, di sini memang mengajarkan kita hidup bukan untuk dunia ini. Kita hidup untuk bersama dengan Allah di dunia yang akan datang. Ya. Nah, ini mindset kita, eskatologis kita. Jadi ada antisipasi, ada persiapan gitu. Ya. Nah, persiapan inilah yang kalau kita ikuti liturgi-liturgi dari hari Senin, Selasa, Rabu itu 3 hari pertama dalam Pekan Kudus ini. Ya, ini menantang kita untuk mempersiapkan diri kita memahami dan menerima tantangan eskatologis ini. Nah, makanya yang pertama kita akan selalu nyanyi tentang ini ya, tentang mempelai bridegroom yang datang tengah malam. Ya, ada tengah malam ini adalah satu momen ketika hari lama berakhir, hari baru dimulai. Ya, tengah malam itu adalah satu momen di mana kita hidup sebagai orang Kristen. Di satu sisi kita masih gereja di dunia ini, kita bisa berbagi dalam kelemahan dan tragedi. Tapi di sisi lain, tengah malam itu kan di tengah-tengah ya, antara hari sebelumnya atau hari sesudahnya. Nah, tengah malam ini adalah momen di mana kita bisa memilih dunia ini atau dunia yang akan datang. Di tengah-tengah itu bisa sebelumnya atau bisa setelahnya. Ya. Nah, dia adalah mempelai Kristus dan misinya menyatakan dan memberitakan kedatangan kerajaan dan hari yang baru. Hidupnya adalah pengamatan dan pengharapan tiada henti, peringatan yang ditujukan pada fajar hari baru ini. Tapi kita tahu betapa kuatnya keterikatan kita pada hari yang lama, pada dunia dengan nafsu dan dosanya. Kita tahu seberapa dalam kita masih menjadi bagian dunia ini. Kita telah melihat terang, kita mengenal Kristus, kita telah mendengar tentang kedamaian dan kegembiraan hidup baru di dalam Dia, tapi dunia menahan kita dalam perbudakannya. Kelemahan ini, pengkhianatan terus-menerus terhadap Kristus, ketidakmampuan untuk memberikan totalitas cinta kita pada satu-satunya objek cinta yang sejati, ini diekspresikan dalam nyanyian berikut ini ya. Jadi ada nyanyian-nyanyiannya kalau kita baca di bridegroom service ini ya. Misalnya, the bridal chamber I see adorned of my Savior, but I have no wedding garment. Nah, ya memang diajak ya satu melihat sisi kelemahan kita. Ya, satu sisi memang kita ada di tengah-tengah ini, memilih antara yang dunia ini atau dunia yang akan datang. Ya, nah, maka ada semacam ratapan ya. Ada semacam ratapan, I have no wedding garment that I may enter. Aku tidak punya pakaian pesta di mana aku bisa masuk melihat sang terang yang menerangi jiwa dan menyelamatkan aku. Jadi yang pertama memang di sini memang mengatakan ini tantangan eskatologis ya. Kita mau memilih dunia ini atau dunia yang akan datang. Nah, yang kedua, atau kita membaca kitab Injil selama 3 hari, ya. Pertama-tama seluruh teks dari keempat Injil sampai Yohanes 13:31 dibaca pada jam-jam pertama, ketiga, keenam, kesembilan. Jadi bacaannya banyak ya. Jadi teks-teks Injil kita baca terus sampai nanti keempat Injil. Keempat Injil itu hanya sampai Yohanes 13. Ya, memang nggak mudah. Kita disuruh baca Injil Matius, Markus, Lukas sampai Yohanes pasal 13 selama 3 hari. Ya, tapi dibagi lagi pada jam pertama, jam ketiga, jam keenam, jam ke-9. Jam pertama ini jamnya Yahudi, berarti jam pertama itu jam siang ya. 6 pagi maksudnya. Matahari terbit. Jam 3 jam 9 pagi, jam 6 jam 12 siang, jam ke-9 itu jam 3 sore. Nah, di situ masuk
service yang tadi matins, ya, terus sampai tengah malam, terus ada 8 itu ya, kalau 24 jam kita bagi 3, berarti tiap 3 jam ada pembacaan Injilnya. Seperti itu. Ya, nah pembacaan ini sengaja berakhir sampai klimaksnya yaitu salib. Ya, bahwa salib adalah klimaks dari seluruh hidup dan pelayanan Yesus, kunci pemahaman yang benar. Segala sesuatu dalam Injil menuntun kita pada saat-saat terakhir Yesus dan segala sesuatu harus dipahami dalam terangnya. Kemudian setiap ibadah memiliki pelajaran Injil khususnya. Jadi pada hari Senin kita baca Matius 21 ya. Kisah tentang pohon ara. Ini yang ditonjolkan ya. Tentang pohon aranya. Tadi kita sudah katakan ini adalah simbol dunia yang diciptakan untuk menghasilkan buah spiritual, tapi gagal dalam merespon Tuhan. Oke. Kemudian dalam liturgi ada namanya liturgi prasidikara. Ya, ini liturgi biasanya tiap hari ada, Senin, Selasa, Rabu ya. Kalau di Matins hanya sembahyang saja, di liturgi ini nanti ada perjamuan kudusnya. Ini baca Matius 24 ayat 3 sampai 35. Ini ajaran eskatologi Yesus. Tanda-tanda zaman akhir, langit dan bumi akan berlalu, tetapi kata-kataku tidak akan berlalu. Lalu pada hari Selasanya kita baca tentang penghukuman bagi orang Farisi, ya, yaitu agama yang buta dan munafik terhadap mereka yang mengira bahwa mereka adalah pemimpin manusia dan terang dunia, tetapi sebenarnya menutup kerajaan surga bagi manusia. Lalu kita juga baca tentang perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Itu hari Selasa. Hari Rabunya kita baca tentang Yohanes 12 ayat 17 sampai 50. Ini penolakan Kristus, konflik yang berkembang, peringatan terakhir, sekarang ada penghakiman dunia. Dia yang menolak kata-kata Yesus akan dihakimi oleh kata-kata Tuhan yang sama pada hari terakhir. Lalu kita juga baca tentang Matius 26, perempuan yang berdosa yang mengurapi Yesus. Ini adalah gambaran cinta dan pertobatan yang menyatukan kita dengan Kristus. Ya. Nah, pelajaran Injil ini atau pembacaan Injil ini dielaborasi dengan him-him tadi. Ya, yang mengajak kita untuk memikirkan eskatologi kita dan pertobatan kita. Ya, dan ketidakmampuan kita. Oke, lihatlah kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan sebagaimana tertulis tentang dia. Mari, oleh karena itu, marilah kita juga pergi bersamanya dengan pikiran yang disucikan. Marilah kita disalibkan dengan dia dan mati melalui dia, mengatasi kesenangan dunia. Kemudian kita akan tinggal bersama dia dan mendengar dia berkata, nih ya, kalau hari Matins, memperingati akan penderitaannya, ya. Dan di sini hari Selasa kita memperingati tentang tadi ya 5 gadis dan 5 perempuan tadi. Oke. Itu tentang Matins. Lalu belum ada Vesper nih. Kita diajak baca kitab Kejadian dan Amsal. Ya. Di Vesper. Vesper itu berarti di sore hari. Biasanya habis itu Matins gabung lanjut dengan Vesper. Ya, untuk Senin, Selasa, Rabu. Ya, bacaannya lain lagi, bukan Injil lagi. Jadi kita baca kitab Kejadian dan Amsal. Nah, kedua kitab ini menggantikan kitab Keluaran dan Ayub. Keluaran adalah kita waktu masa Prapaskah kita baca Kejadian Amsal, tapi pas Pekan Kudus ini, Senin, Selasa, Rabu ini kita baca Keluaran dan Ayub. Terbalik ya. Jadi kalau selama masa Prapaskah itu Kejadian Amsal, ini sekarang Keluaran dan Ayub. Nah, kenapa Keluaran yang dibaca? Ini adalah kisah pembebasan Israel dari perbudakan kepada orang Mesir pasca Israel. Ya, ini mempersiapkan kita untuk memahami Eksodus atau Keluaran, ya, di mana Kristus keluar dari Bapaknya, datang menggenapi sejarah keselamatan manusia. Nah, itu Keluaran. Lalu kenapa kok kita baca kitab Ayub? Ayub itu adalah lambang dari penderitaan Kristus, ya, atau ikon Kristus di Perjanjian Lama. Itulah Ayub.
Nah, maka kita membaca kitab Ayub tentang penderitaan, ketaatan, dan pengorbanan Kristus. Ya, lalu memang nanti diakhiri ada doa dari Saint Ephraim. Saya pernah bagi ya, doa tentang pertobatan kita tidak tidak menghakimi sesama kita. Oke, nah ini diakhiri dengan Saint Ephraim. Oke, contohnya nanti kalian bisa lihat di sini di GOE ini ya. Apakah itu nanti bridegroom service maupun vespernya. Nanti teks liturginya kalian bisa download sendiri. Nah, tapi secara garis besarnya yang diajarkan oleh Smeman itu selama Senin, Selasa, Rabu ini adalah tantangan eskatologis. Ya, bagaimana kita mengantisipasi dunia yang akan datang ini. Oke. Lalu tadi apalagi kita membaca kitab Keluaran dan Ayub ya. Terus kita membaca kitab Injil tentang tadi ya, orang pohon ara, 5 gadis bijaksana dan bodoh. Terus kita membaca tentang perempuan yang berdosa. Itu semua ada di 3 hari itu. Ya. Kemudian kita juga baca, kita juga apa nih? Ya itu ya tadi tentang sembayangnya ya. Nah, kalau hari Kamis gimana? Hari Kamis kita memperingati tentang perjamuan terakhir dan pengkhianatan Yudas Iskariot. Oke, sabar ya. Siapa yang panggil? Pacarnya ya. Nah, ada 2 peristiwa penting di dalam di dalam Kamis Kudus ya, yaitu perjamuan terakhir Kristus dengan murid-muridnya dan pengkhianatan Yudas Iskariot. Oke. Nah, makna utama dari kedua peristiwa ini adalah kasih atau cinta. Perjamuan terakhir adalah pewahyuan terakhir dari cinta penebusan Tuhan bagi manusia, kasih sebagai inti dari keselamatan. Dan pengkhianatan Yudas mengungkapkan bahwa dosa, kematian, dan kehancuran manusia itu juga karena cinta. Karena cinta yang menyimpang tetapi. Cinta yang diarahkan pada hal yang tidak layak mendapat cinta. Inilah misteri hari yang unik itu. Dan di sini nanti dalam ibadahnya adalah ada suka dan duka yang bercampur. Ya. Jadi ada perjamuan, ada pengkhianatan. Nah, Yesus tahu ya bahwa pada perjamuan itu saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ini dalam Yohanes 13:1. Untuk memahami makna perjamuan terakhir, kita harus melihatnya sebagai akhir dari karya besar ilahi yang dimulai dengan penciptaan dunia ini dan sekarang akan disempurnakan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Allah itu kasih dan hadiah pertama kasih Allah adalah hidup. Artinya isi hidup adalah persekutuan dengan Allah oleh kasih. Untuk hidup, manusia berarti makan dan minum, mengambil bagian di dalam dunia. Dunia dalam kasih ilahi membuat makanan, menciptakan tubuh manusia. Dan hidup, yaitu mengambil bagian dari dunia, manusia harus berada dalam persekutuan dengan Allah, memiliki Allah sebagai makna, isi, dan akhir hidupnya. Persekutuan dengan dunia sebagai pemberian Allah memang merupakan persekutuan dengan Allah. Manusia menerima makanannya dari Allah dan menjadikannya tubuh dan hidupnya. Dia mempersembahkan seluruh dunia kepada Allah, mengubahnya menjadi hidup di dalam Allah dan dengan Allah. Jadi mengapa kok Yesus sebelum mati disalib dia masih bisa makan-makan begitu? Ya, perjamuan akhir atau perjamuan Paskah, perjamuan terakhir. Ya, banyak orang mengatakan ini adalah tipe dari perjamuan Paskah. Karena apa yang Yesus lakukan nanti kalau kita lihat detailnya itu memang mirip seperti perjamuan Paskah bangsa Israel dulu.
Tapi pada hari itu kan belum Paskah. Ya Yesus memaknai yang baru. Jadi karena dia adalah korban Paskah itu, ya maka dia mengadakan Paskah duluan gitu. Ya, perjamuan terakhir adalah perjamuan Paskah. Aneh ya, unik. Dia tahu dia akan dikhianati, akan ditangkap, disiksa, tapi dia masih bisa makan-makan dengan muridnya. Apa artinya makan di sini? Makan, tadi di sini kata Smeman, makan memberi hidup. Nah, Paskahnya Tuhan artinya memberi hidup, memberi makan roh kita. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu tidak makan tubuh dan darahku, kamu tidak akan hidup selama-lamanya. Makan identik dengan memberi kehidupan. Ya, sama seperti tubuh, tidak makan akan binasa. Ya, tetapi manusia tidak hanya hidup dari makan roti atau yang jasmani saja, tetapi juga adalah firman yang menjadi daging tadi yang kita perlu makan. Nah, maka ketika kita ikut perjamuan kudus, itu adalah perjamuan Paskah. Kenapa? Karena kita makan tubuh dan darah Kristus. Nah, tubuh dan darah Kristus itu adalah korban Paskah, korban anak domba Allah. Ya, seperti kata Rasul Yohanes. Nah, kalau itu adalah korban Paskah, berarti waktu kita makan, maka di dalam hati kita itu seperti pintu, ada tanda darah anak domba. Nah, begitu malaikat maut itu akan menghabisi kita nanti pada eskatologi lagi, penghakiman nanti, maka kita akan luput dari maut itu. Nah, itu maknanya perjamuan makan tadi. Ya. Jadi makan mengubah hidup kita ini menjadi satu hidup yang punya persekutuan dengan Allah. Dan kata Smeman, ini adalah surga. Jadi surga adalah satu persekutuan dengan Allah di dalam Kristus. Nah, kehidupan di dalamnya memang adalah ekaristi atau pengucapan syukur. Jadi respon kita adalah mengucap syukur karena kita bisa memakan perjamuan Paskah itu. Ya, sedikit latar belakang historis ya. Nanti kita atau kalau punya waktu kita bisa membaca artikel ini ya. Oke, yang ini ya. Perjamuan terakhir adalah perjamuan Paskah. Oke, sebentar kita lihat dulu. Ya, ini memang ada pertanyaan-pertanyaan di sini ya. Kapan Yesus itu disalib? Lalu kita bisa nanti kalian bisa baca lah ya. Saya share linknya. Ini cukup bagus ya dari Rita Wahyu ya. Ada yang pernah baca? Apakah benar Yesus mati di hari Rabu? Ya, kalau menurut artikel ini ya, gitu. Ya, tentu kalau ini bertolak belakang dengan tradisi gereja ya. Kita tidak percaya Yesus itu mati di hari Rabu. Apakah Yesus ini antara Markus ini karena perbedaan jam aja, satu pakai jam Yahudi, satu pakai jam Romawi. Mana ya artikelnya nih? Oke, ya singkatnya gini ya. Ketika Yesus makan perjamuan akhir itu, coba kita buka di nah ini ya, kasih dulu.
Ini cukup banyak ya, bagus data-datanya ini bisa melengkapi secara historis ya ini ya. Nah ini ya. Ini ya. Jadi perjamuan terah itu adalah sejenis perjamuan Paskah ya. Coba kita baca Lukas 22 ayat 1, di situ dikatakan hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Nah, ini kan kejadiannya di hari Kamis ya, perjamuan terakhir itu. Tapi Yesus memakai roti biasa, roti yang beragi, yang disebut sebagai artos. Apa? Artos. Itu roti biasa, bukan ini kebaca nih. Nah, bukan roti tidak beragi atau azumos. Nah, azumos kita tahu itu dimakan oleh bangsa Israel itu 7 hari lamanya. Itu yang disebut dengan hari raya roti tidak beragi. Ya. Nah, itu harus dimakan selama 7 hari lamanya. Itulah perjamuan Paskah itu. Mulai kapan? Mulai tanggal 14 sorenya. 14 sorenya berarti sudah masuk tanggal 15 ya, karena penanggalan Yahudi itu mengikuti matahari terbit dan terbenam. Bukan seperti penanggalan sipil sekarang mengikuti 12 jam siang, 12 jam malam. Jadi kalau pergantian hari kita kan tengah malam ya. Nah, kalau di kalender Yahudi itu matahari terbenam. Nah, matahari terbenam itulah mulailah hari yang baru itu. Jadi dimulai pada petang hari. Ya, sama dalam penciptaan, dalam kejadian itu kan petang dulu, baru siang. Ya, hari yang pertama itu dimulai dari petang, baru siang. Nah, petang jadi hari yang baru. Oke, hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Sudah dekat berarti belum, karena waktu itu masih hari Kamis. Kamis berarti tanggal 14, ya kan? Nah, Paskahnya sendiri 14 sore. Nah, 14 sore itu adalah hari Jumat. Ya, berarti hari Kamisnya tanggal 13 Nisan. Jadi Yesus perjamuan Paskahnya itu kalau itu adalah hari Kamis, berarti tanggal berapa? 13 nih Nisan. Berarti 13 Nisan memang belum Paskah. Maka di sini dikatakan sudah dekat, belum Paskah. Ya. Nah, memang ada ketentuan khusus terhadap jamuan Paskah. Ya. Nah, kalau kita baca misalnya dalam Keluaran 12 ayat 18, dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang kamu makanan roti yang tidak beragi. Jadi pada bulan Nisan tanggal 14, tapi pada waktu petang itu artinya matahari sudah terbenam, sudah masuk ke tanggal 15. Nah, bangsa Israel disuruh apa? Makan roti yang tidak beragi. Sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu. Jadi kira-kira 7 hari. Ya. Jadi tanggal 14 sampai tanggal 21 bulan itu pada waktu petang. Jadi 7 kali atau 7 hari makan roti yang tidak beragi. Oke, Keluaran 12 ayat 19, 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaat Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Nah, Yesus makan roti yang beragi karena hari itu belum Paskah. Ya. Kita bisa tahu dari bahasa Yunaninya dalam Lukas 22 ayat 1 ya. Dalam kitab Lukasnya artos dari yang dipakai bukan azumos.
Artos itu roti yang beragi. Azumos itulah baru roti yang tidak beragi. Kemudian Keluaran 12 ayat 20, sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Ya, kemudian Keluaran 13 ayat 3, lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari jumlah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Oke. Lalu Keluaran 13 ayat 7, makan roti yang tidak beragi selama 7 hari. Ya. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Ini benar-benar ketat. Tidak boleh ada ragi di dalam rumah bangsa Israel. Ya. Kemudian Keluaran 13 ayat 8, pada hari itu haruslah kamu beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Ya, janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya, 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan, sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir, maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi disuruh makan roti penderitaan. Ya, mengingat akan mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir. Tuh, gunanya hari Paskah itu, hari pembebasan mereka dari perbudakan Mesir. Nah, ini kira-kira gambar roti tidak beragi. Nggak enak ya kan? Makan roti tidak beragi. Namanya roti penderitaan. Ya, ini roti azumos atau bahasa Ibraninya matzah. Ya, bahasa Yunaninya azumos. Ini roti tidak beragi. Nah, kita bandingkan sekarang dengan perjamuan terakhir Yesus ya di hari Kamis. Kita baca nanti bisa dalam Yohanes ya. Dalam perjamuan terakhir ini Yesus ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa kok Yesus makan ini sebelum penderitaannya, makan Paskah ini. Padahal kan belum Paskah. Paskahnya Jumat petang ya kan, atau 14 tanggal 15 Nisan. Kok Yesus sudah makan Paskah ini? Nah, ini sebetulnya mau menunjukkan bahwa dia adalah korban Paskah, sehingga mau menunjukkan Paskah ini loh yang kamu peringati sebentar lagi, ini berbicara tentang dia yang menjadi korban bagi Allah. Artinya menjadi domba yang akan disembelih, seperti Paskahnya bangsa Israel, di mana ada domba yang disembelih. Nah, domba yang disembelih itulah Yesus Kristus itu. Ya. Jadi Paskah itu berbicara tentang dirinya bahwa ia adalah korban yang memberikan perjanjian baru yang telah Allah janjikan. Ya, bisa baca dari Ibrani 7 ayat 27, seperti domba yang disembelih 1500 tahun sebelumnya untuk menyelamatkan orang-orang Israel dari murka Allah di tanah Mesir. Ya, dalam perjamuan terakhir Yesus menggambarkan dirinya sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini dalam Yohanes 1 ayat 29 ya. Nah, Yesus ingin menyantap jamuan Paskah bersama murid-muridnya. Tapi ia tahu harinya tidak sampai untuk melakukannya. Karenanya Tuhan Yesus mengatakan begini dalam Lukas 22 ayat 15 sampai 20 ya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, perhatikan ya. Dia mengambil sebuah cawan, lalu dia ngapain? Mengucap syukur, lalu dia berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Ya, sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lihat tuh. Dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan. Nah, peringatan ini adalah bahasa Yunaninya anamnesis. Anamnesis itu artinya menghadirkan ya. Seperti kayak Paskahnya 1500 tahun yang lalu tuh dihadirkan ini loh, roti inilah
domba Paskah itu, diamnanesis gitu, dihadirkan. Jadi domba-domba yang dulu disembeli itu seolah-olah kayak dihadirkan sekarang gitu. Ya. Nah, waktu kita ikut perjamuan kudus sama amnanesis juga. Jadi kayak kita menghadirkan korban Paskahnya yaitu Yesus Kristus dihadirkan sekarang. Nah, itu amnanesis. Amnanesis itu bukan hanya sekadar kayak kita peringatan 17 Agustus, bukan itu. Tapi ini kayak secara misteri dihadirkan kembali, ya. Oke. Lalu ayat 20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ya. Nah, perhatikan tadi mulai dari ayat 16 ya. Yesus mengatakan, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Dan kita tahu kegenapannya itu adalah kematiannya. Ya kan? Sebab anak domba Paskah itu juga telah disembeli. Ini Paulus jelas mengatakan ya dalam 1 Korintus 5 ayat 7 bahwa anak domba Paskah itu disembeli. Jadi kalau anak domba-domba pada zaman Israel ini sebenarnya tipologi dari Kristus. Nanti ada satu anak domba yang akan disembeli, yaitu Kristus. Jadi sebelum dia menjadi korban, nah Kristus itu menghadirkan anamnesis yang terakhir kepada para muridnya. Ya, sebelum dia menjadi domba Paskah yang disembeli itu. Oke, di sini bisa mengerti? Saya ikuti, ya. Kemudian perhatikan ayat 19, sama seperti Markus, ya dalam Lukas yang tadi yang kita baca itu kitab Lukas ya, menulis roti yang dimakan itu adalah roti biasa, roti yang beragi. Tadi yang saya sebut sebagai artos, bukan roti azumos atau roti tanpa ragi. Ya. Nah, azumos memang dimakan nanti pada jamuan Paskah pada petang setelah tanggal 14 Nisan. Jadi di sini tanggal 14 Nisan ini atau hari itu disebut sebagai Erev Pesak. Erev Pesak itu artinya persiapan Paskah. Jadi kalau kalian baca dalam Yohanes 19 ya, coba kita baca Yohanes 19. Jadi secara historisnya ya, kalian mesti tahu Yesus itu disalib pada tanggal berapa, ya, pada hari apa. Nah, hari persiapan Paskah yaitu pada petang tanggal 14 Nisan. So, kita baca Yohanes 19 ayat 31. Ada yang dapat bisa bacakan? Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal dan kepada kayu salib. Sebab itu adalah hari yang besar, karena orang-orang memiliki kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya dikuburkan. Iya, jadi Yesus itu sudah disalib ya pada hari itu, hari persiapan Paskah. Itu yang disebut Erev Pesak dalam bahasa Ibraninya, Erev Pesak, ya, Erev Pesak. Oke, atau bahasa Yunaninya itu adalah Paraskeu, ya, Paraskeu, persiapan. Pada tanggal yang masuk pada hari raya pada tanggal 15 Nisan. Jadi tanggal 14 sore itu sudah masuk dihitung sebagai 15 Nisan. Selama 7 hari orang Israel harus makan roti tanpa ragi atau makan azumos itu. Nah, Yesus disalibkan tanggal 14. Itu. Berarti kalau Yesus datang tanggal 14 hari persiapan Paskah itu berarti Yesus makan Paskahnya tanggal 13 sebelum perayaan Paskah. Ya, makanya Yesus masih memakai artos, roti tanpa ragi. Nah, ini harus tahu ya. Oke, atas jenis roti yang digunakan, yakni roti biasa ya, roti yang beragi, ini menandakan bahwa perjamuan terakhir ini dilaksanakan sebelum perayaan Pesak atau Erev Pesak tanggal 14 tadi. Ya. Jadi begitu hari Kamis masuk, itu sudah mulai persiapan. Atau 13 sore masuk tanggal 14 itu udah persiapan Paskah. Persiapan sampai besok sorenya.
mulai persiapan, nyiapin rotinya, dombanya. Begitu udah petang, mereka mulai mengadakan perjamuan Paskah. Tanggal 15 sorenya. Bisa nangkep? Ya. Jadi tanggal 14 Nisan itu adalah RF Pesak. Ini di sinilah Yesus itu disalib menurut data Yohanes 19 tadi. Ya. Nah, Yesus memang melakukan hal ini sebagai persekutuannya dengan murid-muridnya sebelum ia menjalani sengsara salib dan pernyataan bahwa ia sendiri akan menjadi korban Paskah yang sebenarnya. Ya. Nah, ini ada contoh perjamuan terakhir menggunakan artos ya atau kamets, roti biasa yang beragi. Ini maka ngembang dia rotinya kan. Oke, ada ragi soalnya. Nah, sekarang kita perlu tahu Tuhan Yesus mati pada tanggal 14 Nisan dalam Injil Yohanes ya. Kalau tadi kita baca di sana tertulis dengan jelas Yohanes 19 ayat 14, coba baca. Ada data lagi di ayat 14. Iya, jelas ya. Yesus sebelum disalib itu dia disidangkan oleh Pilatus. Nah, hari itu dia disidang hari Pilatus itu adalah hari persiapan Paskah, yaitu tanggal 14 Nisan. Ya, kira-kira jam 12. Kira-kira jam 12. Nah, nanti kalau kita lihat jam 12-nya ini sebetulnya dari bahasa aslinya itu diterjemahkan ekte ya, jam ke-4 ya. Nah, kalau diterjemahkan jam 12 nanti kita lihat ya, kita nggak ke situ dulu. Kita ke sini. Hari persiapan Paskah itu yang disebut sebagai RF Pesak atau pros paraskeu tu Paskah ya, bahasa Yunania paraskeu tu Paskah, bahasa Ibraninya RF Pesak. Nah, kita lihat kembali ke tadi perjamuan terakhir yang diadakan oleh Yesus sebelum jamuan Paskah yang tanggal 15 Nisan tadi, ini adalah satu simbolik dari perjamuan Paskah yang lazim dalam tradisi Yahudi. Juga mengikuti kebiasaan jamuan Paskah pada umumnya, seperti keterangan di bawah ini. Tradisi perjamuan Paskah dilaksanakan menurut pola standar dalam setiap rumah tangga Yahudi. Jadi pertama-tama ada doa pembukaan, pemberkatan cawan. Cawan pertama dari 4 cawan anggur yang diedarkan selama upacara tersebut. Sesudah itu setiap orang mengambil daun pahit dan mencelupkannya ke dalam air garam. Ya, nah ini ada datanya dalam Matius 26 ya. Kenapa kok perjamuan terakhir itu adalah perjamuan Paskah? Ini Matius 26:23, ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Nah, ini sama praktiknya seperti dalam perjamuan Paskah di Perjanjian Lama. Ya, dalam hidangan Paskah, kepala keluarga mengambil 1 dari 3 roti pipi yang tidak beragi, ajumos, lalu memecah-mecahkannya dan menyisihkan sebagian. Kemudian, sebagai jawaban atas pertanyaan anggota yang paling kecil, kisah Paskah pertama diceritakan kembali oleh Mazmur dan membaca Mazmur 113 dan 114. Ya, zaman itu bukan dibacakan, dinyanyikan ya. Oke. Nah, cawan kedua dalam Lukas 22 ayat 17 diisi lalu diedarkan. Disinilah dalam Lukas 22 ayat 17 kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Jadi ada 4 cawan. Cawan yang pertama itu sudah dipakai. Ini apa? Ini cawan pertama ini dalam Matius 26 ayat 23 ya. 4 cawan dipakai. Cawan yang pertama ini memecah-mecahkannya. Ini ya membaca ini ya. Membaca kisah Paskah, lalu Mazmur 113 dan 114. Oke. Nah, kemudian cawan kedua, ini cawan
mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Ya, sebelum acara makan, semua orang mencuci tangan. Barangkali inilah saat Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Inilah Yohanes 13 ayat 4 sampai 12. Memanjatkan doa syukur dan memecah-mecahkan roti. Daun pahit yang dicelupkan ke dalam saus dibagi-bagikan. Inilah saatnya Tuhan Yesus memberikan roti celupan kepada Yudas. Ini dalam Yohanes 13 ayat 26. Puncak upacara ialah pesta makan daging domba panggang. Ya, itu puncaknya. Jadi sebelumnya ada kayak upacaranya dulu ya. Mungkin nanti kalau ada gambaran videonya lebih jelas ya. Coba kalian nanti search di YouTube. Ya, perjamuan Paskah Yahudi itu kayak gimana? Ada 4 cawan nanti ya, gitu. Nah, Yohanes 13 4 sampai 12 di sini ya menjelaskan tentang ini. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Nah, ini adalah gambaran dari mencuci tangan. Ya, jadi sebelum orang itu mengambil jamuan Paskah harus membersihkan tangannya. Nah, di sini Yesus bukan hanya tangan tapi juga kakinya. Ya. Kemudian dia menuangkan air ini sudah. Maka sampai ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat? Engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Nah, ini pembasuhan kaki, ini kembali di amnesis ya, setiap hari Kamis juga. Jadi setelah liturgi itu ada pembasuhan kaki. Ya, baik di gereja Katolik ataupun di Ortodoks. Nah, di Protestan itu semua sudah enggak ya, karena ya Kristusnya sudah bangkit gitu. Jadi fokusnya pada kebangkitan Kristus. Tapi dalam tradisi gereja kita masih memperingati tentang tadi perjamuan terakhir, lalu pembasuhan kaki. Yohanes 13:26, jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Jadi mencelupkan ke dalam cawan itu, itu dalam tradisi perjamuan Paskahnya orang-orang Israel. Nah, sesudah itu Tuhan Yesus menjadikan perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus sebagai satu kebiasaan yang bersifat tetap, sambil ia memecah-mecahkan roti yang sudah disisihkan sebelumnya dan mengedarkan cawan anggur yang ketika itu cawan berkat, kata-kata inilah dalam Matius 26 ayat 26-28, berarti ini menggambarkan karena dia sendiri hadir di situ dan memberikan roti serta anggur kepada murid-muridnya. Coba kita baca ini ya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, jadi sama seperti itu ya. Jadi ada apa namanya, memecah-mecahkan roti, lalu mengedarkan cawan anggur. Ya. Nah, ini yang dilakukan persis oleh Yesus. Nah, upacara ini kemudian ditutup dengan nyanyian Halel atau Haleluya, ya, dalam Mazmur pasal 115 sampai 118 dan Halel Agung Mazmur pasal 136. Nah, mungkin Mazmur ini yang oleh Matius disebut nyanyian pujian di dalam Matius 26 ayat 30 Matius 26 ayat 30. Kemudian anggur dari cawan yang terakhir diminum. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Nah, ini nanti ada doa di Getsemani ya. Nah, ada nyanyian pujiannya. Oke.
Nah, perjamuan Tuhan dan perjamuan kudus ditempatkan di pusat perjamuan Paskah ini menjelaskan maknanya. Tuhan Yesus memandang dirinya sendiri sebagai domba Paskah yang dipersembahkan sebagai kurban demi membebaskan umatnya. Air anggur melambangkan kematiannya dan perjanjian baru disahkannya yang mendamaikan Allah dan manusia. Sampai ia datang kembali kelak. Kita harus selalu ingat akan makna dari apa yang dilakukannya bagi kita. Lukas 22:19, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya. Sejalan dengan perintah Yesus Kristus, Rasul Paulus kembali mengingatkan kepada kita. Dalam 2 Timotius 2:8, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ya. Oke, ini artikel dari Rita Wahyu ya. Nah, jadi menurut dia, apa yang dilakukan oleh Yesus, seperti dia memecah-mecah roti, mengucap syukur, membagi-bagikannya, mencelupkannya, dan menyanyi mazmur, ini seperti perjamuan Paskah pada saat hari raya roti tidak beragi. Ya, ini sekedar informasi data buat kalian. Jadi kalian tahu bahwa secara historis perjamuan terakhir Yesus ini adalah satu gambaran dari perjamuan kudus yang dilakukan oleh gereja-gereja sekarang. Oke, ada pertanyaan? Ya benar ya, Bu Rita ini buat hipotesis bahwa Yesus disalib pada hari Rabu. Memang artikel yang saya baca ini dari Ibu Rita Wahyu itu dia mengatakan Yesus disalib pada hari Rabu. Ya, kenapa dia mengatakan? Tentu dia punya argumennya sendiri. Oke, tapi dalam tradisi gereja bahwa Yesus disalib pada hari Jumat siang. Ya, pada hari Jumat siang Yesus disalib. Dan itu kira-kira kalau data Yohanes itu jam 12 itu maksudnya itu jam mulai memikul salib itu sampai dari jam 6 ya. Sampai dia tiba di Golgota itu ya jam 9, mulai dia menderita, kehausan dan sebagainya, puncaknya di jam 12, lambungnya itu ditikam, dan jam 3 sebelum beralih ya, sebelum masuk ke tanggal 15 dia Yesus sudah mati. Oke. Ya, ada argumen-argumen mengapa kok ini. Nanti kalian bisa baca ini ya. Apakah Yesus disalibkan pada siang hari? Ini memang ada data ini ya agak berbeda, misalnya dalam Markus 14 dengan Yohanes 13 ya. Nah, ini kalau secara ini dulu juga saya pernah ditanya ini. Coba kita baca ya. Markus 14. Ini kayak ada kontradiksi dengan Yohanes 13. Tapi sebetulnya tidak. Karena penanggalan jam yang berbeda yang dipakai ya. Markus 14 coba baca. Ayat 12 sampai 17. Pada waktu orang Yahudi mengatakan, Yesus berkata kepadanya, "Bertemanlah bahwa tidak kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu." Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dan berpesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa benih untuk saya. Ikutilah dia." Dan katakanlah kepada pemilik rumah pesan guru, "Di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?" Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia di situlah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Yeah. Maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan 12 murid. Oke, jadi perhatikan di ayat yang ke ini ya. Markus 12, di situ kok sudah dikatakan hari pertama dari hari raya roti tidak beragi. Padahal belum kan? Karena hari raya roti tidak beragi itu 15 nih, Nisan.
Jumat sorenya. Tapi kok Markus bilang perjamuan Tuhan ini kok sudah hari pertama hari raya roti tidak beragi. Ya. Data seperti ini kalian pernah perhatikan nggak? Pernah cari tahu nggak? Hah? Tentang hari raya roti tidak beragi, perjamuan terakhir. Hah? Nggak penting lah, yang penting Yesus sudah bangkit bagian. Ya, ya oke lah, aminkan saja. Nah, coba bandingkan Matius 26 ayat 17 sampai 20, coba baca. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau hendak kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagi kami?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, Tuan Guru, waktu Tuhan bertiba di dalam rumahmu, aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang dijelaskan Yesus kepada mereka dan mempersembahkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan kedua belas murid. Ya, yang menarik dari catatan Matius ini adalah mana ayat yang ke nih ya, sama. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi. Saya waktu itu juga bingung. Loh, kok sudah hari pertama? Padahal Yohanes bilang masih persiapan. Ya kan? Nah, gimana itu? Nah, oke, coba bandingkan dengan Yohanes ya. Yohanes 13 ayat 1 lalu ayat 29 sampai 30. Coba baca. Oke, nggak ada yang mau ya, sudah saya baca. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ya, kemudian ayat 29, ayat 28, maka mereka membawa Yesus, ayat 29 dulu ya. Karena Yudas memegang benar ini. Ya, 29 ya. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau membeli apa-apa kepada orang miskin. Ayat 30, Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri sebab mereka hendak makan Paskah. Jadi belum, baru mau makan Paskah, ya. Nah, Tuhan Yesus disalibkan pada siang hari sebelum Paskah. Paskahnya tanggal 15, ya. Kenapa kok Markus dan Matius seolah mengatakan bahwa peristiwa penyaliban itu sudah terjadi setelah jamuan Paskah? Hari pertama sudah. Ya. Nah, dia katakan ini adalah masalah budaya dan kontekstualisasinya ya. Bukti kencang adalah kitab Injil, Yesus mati pada saat menjelang malam Paskah. Oke. Menjelang malam Paskah. Artinya tanggal 14 Nisan sore. Itulah yang disebut oleh Yohanes sebagai persiapan Paskah. Sudah paham ya? Maka Yesus mati itu menjelang malam Paskahnya. Bukan hari Paskahnya. Gitu. Tapi kok Matius Markus mencatat hari pertama roti tidak beragi, berarti sudah hari Paskah. Nah, jadi nggak sinkron gitu. Nah, kita harus perhatikan bahwa Markus 14 telah menjelaskan bahwa Yesus tidak makan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya. Lukas 22 ayat 1 menyebutkan sebagai hari raya roti tidak beragi yang disebutnya juga sebagai Paskah. Coba baca, oh ini sudah ada. Lukas 22 ayat 1, hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Gitu. Tapi Markus dan Matius mengatakan Yesus makan perjamuan terakhirnya pada hari raya roti tidak beragi, ya kan? Nah, pada hari raya roti beragi itu disebut hari Paskah. Ya, jadi hari Paskah itu adalah hari raya roti tidak beragi. Nah,
Ini kalian tahu nggak? Hari Raya Roti Tidak Beragi itu adalah hari Paskah. Ya. Oke, seperti namanya, Hari Raya Roti Tidak Beragi ini diselenggarakan dengan memakan roti tidak beragi. Tadi yang disebut azumos ya, atau matzah. Ini adalah perintah yang ditaati sampai saat ini untuk jamuan Paskah, karena Allah memerintahnya dengan amat jelas. Ya, peringatan Paskah dan melarang makan roti yang beragi ini ada dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai 20. Ini kalian bisa baca sendiri ya. 12 Keluaran 12 ayat 1 sampai 20. Nah, ini beberapa catatan yang penting aja. Ya, jadi kamu harus tetap merayakan hari makan roti tidak beragi sebab tepat hari ini juga engkau membawa pasukan keluar dari tanah Mesir. Nah, dalam bulan pertama, perhatikan di sini, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanan roti yang tidak beragi. Jadi pada waktu petangnya, ya, tanggal 14. Berarti sudah masuk ke tanggal 15. Ini banyak orang yang bingung. Kenapa? Karena dia kira masih tanggal 14. Sebetulnya itu sudah masuk ke hari yang baru, tanggal 15. Ya. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan. Ya, ini tadi kita sudah baca. Nah, ditegaskan kembali pada Imamat 235, dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Jadi Paskah ini apa? Makan roti tidak beragi. Oke. Nah, tanggal 14 Nisan, inilah disebut sebagai Erev Pesak, persiapan Paskah. Pada hari ini, setelah tengah hari, orang Israel sudah tidak makan roti beragi lagi. Padahal tengah hari aja mereka sudah tidak makan. Ya. Sebab pada waktu senja, kalangan Yahudi segera masuk kepada hari raya Paskah, yaitu tanggal 15 Nisan, di mana mereka merayakan Paskah. Perayaan ini kenal juga dengan nama Kak Hamatsot, artinya hari raya roti tidak beragi, jatuh pada tanggal 15 Nisan. Nah, kita bisa baca dalam Imamat 23:6, dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Jadi berakhirnya nanti tanggal 21 petang. Ya. Di sini 21 petang itu makan yang ke-7, yang terakhir. Oke. Nah, catatan kembali ke Markus 14. Di sini dikatakan pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu. Nah, ini bingung kan? Kok pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi? Gitu. Ya. Nah, ini kenapa ini? Lalu juga ada dalam Matius 26 ayat 17 ya. Matius 26 ayat 17 juga sama. Nah, kata Yunani untuk roti tidak beragi adalah azumos. Kata inilah digunakan oleh Markus dan Matius dalam hari raya roti tidak beragi. Jadi kalau kita lihat teks aslinya, Matius menggunakan kata ini, azumos. Hari raya roti tidak beragi. Kok hari raya? Roti tidak beragi atau azumos. Oke, maka di sini Yesus pada hari pertama roti tidak beragi, ini murid-murid ke tempat manakah engkau kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Ya. Nah, di sini Markus pakai istilahnya di sini hari raya roti tidak beragi itu, roti yang tidak beragi itu adalah azumos. Ya. Nah, Lukas dan Markus di sini menulis Paskah yang sama. Ya, catatan Lukas dan Markus menulis Paskah yang sama. Namun cermatilah bahwa perjamuan terakhir ternyata Tuhan Yesus dan murid-muridnya tidak makan azumos, tapi artos. Nah, kalau kita baca Markus 14 ayat 22, ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Jadi yang dipakai kata roti di sini apa? Dalam Markus arton. Ya. Sedangkan tadi di sini dikatakan dalam Markus 14 ayat 12, di sini dikatakan pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi. Roti tidak beragi itu dipakai kata azumos. Tetapi di dalam Markus 14 ayat 22,
kata roti yang dipakai ini adalah artos ya. Nah, oleh karena itu perjamuan makan malam itu walaupun sebuah perjamuan Paskah, jadi gini, Yesus makan roti, ini apa ini? Makan roti tidak beragi. Ini roti tidak beraginya ini dia. Nggak ada yang bisa pakai ini. Roti tidak beragi. Oke, tapi di dalam konteks ini dirohanikan oleh Markus, ini adalah perjamuan Paskah. Maka dia bilang hari pertama perjamuan Paskah itu sebetulnya adalah hari di mana Yesus makan perjamuan terakhir. Tapi dibungkus dengan perjamuan Paskah. Karena memang betul, Yesus makan itu adalah makan perjamuan Paskah. Walaupun tanggalnya belum tanggal Paskah. Tapi secara spiritual itu adalah perjamuan Paskah. Maka tata caranya itu semua sama tadi. Mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, ya kan? Mencelupkannya ke dalam anggur, begitu. Itu perjamuan Paskahnya. Nah, secara secara spiritualnya ya, ini adalah perjamuan Paskah. Oleh karena itu nih, perjamuan makan malam, walaupun sebuah perjamuan Paskah, namun itu bukan perjamuan Paskah dengan roti tidak beragi bagi orang Yahudi pada umumnya. Ya, peristiwa terjadi pada kalender Paskah Esseni dan di area pemukiman Essen Quarter katanya. Namun karena Yesus Kristus dan para murid bukan kalangan mereka, oleh sebab itu roti yang dihidangkan adalah artos. Nah, memang ini dalam gereja ada dua versi ya roti yang dipakai. Kalau gereja Protestan sama Katolik masih pakai ajumos, roti tidak beragi. Maka rotinya tipis ya, nggak ada raginya. Oke. Jadi kadang-kadang kalau di gereja tertentu boleh diganti dengan biskuit atau roti bantal, itu beragi semua ya. Nah, gitu. Tapi kalau di Katolik semua roti tidak beragi. Nah, kalau di gereja misalnya seperti di Ortodoks itu pakai roti tidak beragi atau artos ya. Nah, kembali di sini. Mengapa Tuhan Yesus dan murid-muridnya menggunakan tempat tersendiri di ruang atas pada rumah itu? Ya, konteksnya kan di ruang atas, di loteng atas ya, perjamuan akhir itu. Barangkali kita bisa bayangkan bahwa di lantai bawah juga sedang terjadi jamuan makan malam Paskah dari kalangan orang Esseni. Ya, pada hari sebelum Paskah Yahudi, Tuhan Yesus mengadakan jamuan makan bersama murid-muridnya lebih dulu. Sebab Paskah Yahudi yang dimulai pada waktu petang tanggal 14 Nisan saat itu adalah kematian Kristus. Jadi nggak mungkin Yesus disalib sambil dia makan Paskah, kan nggak bisa. Nah, jadi dia Paskah duluan gitu. Ya. Gitu. Nah, dengan demikian jelas bahwa terjadinya perjamuan terakhir dalam yang perjamuan terakhir yang diceritakan dalam Markus 14:22 adalah sebelum 14 Nisan petang yang menuju pada peralihan tanggal 15 petang pada kalender Yahudi. Hal tersebut ditujukan dengan adanya penggunaan kata yang berbeda-beda pada pasal yang sama. Karena untuk Paskah tidak mungkin mereka akan memakan sesuatu yang telah dilarang oleh Allah melalui hukum Musa dan tidak memakan sesuatu yang diperintahkan untuk dimakan. Jadi kalau begitu, apa maksud Markus 14 dalam ayat 12 sampai 17? Jadi gini. Pertama, ya ini penjelasannya agak panjang, tapi ini bagus buat kita tahu ya. Ada tradisi pada waktu itu untuk menyembelih domba Paskah. Perjamuan Paskah harus dilaksanakan pada hari ke-14 pada bulan Nisan pada petang hari. Ya. Nah, yang masuk pada tanggal 15. Tetapi ternyata ada perbedaan pendapat dalam hal ini menentukan hari itu. Karena mereka menggunakan sistem kalender yang berbeda untuk menghitung hari-hari raya. Tampaknya perbedaan tradisi ini terus berlanjut sampai pada masa kehidupan Tuhan Yesus. Hal ini karena ada perbedaan antara kalender Esseni dan kalender Yahudi pada umumnya.
Jadi memang ada kelompok Eseni, mereka memang menjalankan tradisi mereka dengan mengorbankan domba Paskah pada hari itu, dan pada petang itu mereka sudah melakukan seder Pesak. Tapi orang-orang Yahudi pada umumnya melakukan seder Pesak bahwa Paskah baru akan dirayakan esok malamnya. Jadi kalau orang-orang Yahudi esok malamnya, berarti kalau orang-orang Eseni Jumat sorenya mereka sudah melakukan Pesak Paskah. Nah, orang Yahudi baru mulai potong-potong. Ngerti ya? Nah, belum makan. Gitu ya. Ini ada perbedaan kebiasaan. Nah, kenapa? Ini ada perhitungan perbedaan kalender. Begini. Perbedaan kebiasaan disebabkan karena hari Yahudi dimulai pukul 18 petang. Jadi begitu mulai 18 petang, baru tanggal 15-nya, baru boleh mereka makan. Boleh persiapan dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau pakai kalender Romawi, itu kan jam 12 malam. Ya kan? Sudah mulai hari yang baru. Nah, kalau di Yahudi jam 6. Nah, kalender golongan Eseni berbeda kalender golongan Yahudi. Seder Pesak kalangan Eseni terjadi 2 hari sebelum kalender Paskah orang Yahudi umumnya. Ya, namun ada sumber yang mengatakan bahwa Seder Pesak Eseni dan Yahudi berjarak 1 hari saja. Pada tahun 30 Masehi adalah tahun di mana Yesus dan murid-muridnya dapat merayakan Paskah Eseni yang tepat 1 hari sebelum Paskah orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi. Jadi orang-orang Eseni itu duluan karena dia perhitungannya pakai jam 12 malam. Sedangkan orang-orang ini Yahudi tunggu jam 6 sore gitu loh. Ya. Jadi ada beda sekitar 18 jam. Gitu. Nah, ini perbedaan kalender memang membingungkan gitu ya. Nah, kita kembali ke ini Paskah Eseni ya. Paskah orang Eseni. Nah, kita kembali ke tadi. Ini Markus ini ya. Kedua, murid-muridnya bertanya kepada Yesus, ke tempat mana engkau menghendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Nah, mereka tidak menyangka bahwa setelah malam itu Tuhan Yesus akan segera menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia di dunia. Seperti domba Paskah dalam Keluaran pasal 12 yang dikorbankan untuk menyelamatkan orang Israel dari murka Allah terhadap orang Mesir. Tuhan Yesus sesungguhnya telah menjelaskannya kepada murid-muridnya, namun mereka tidak dapat memahami pengorbanan ini karena berbagai alasan, termasuk ketika Tuhan Yesus diulurkan oleh orang Israel sebagai Mesias, ya, yang masih terus bergema di telinga. Yesus tidak menyatakan bahwa ia akan makan perjamuan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus sangat ingin, tetapi ia tahu harinya tidak sampai untuk melakukannya. Tidak ada peluang bagi mereka untuk melakukan jamuan Paskah. Itu dalam kalender orang Eseni. Tuhan Yesus dapat menyatakan bahwa perjamuan Paskah tersebut dipinjam dan disiapkan. Tetapi yang pasti orang-orang Yahudi karena telah diatur dalam kitab Keluaran 12 mempersiapkan rumah mereka untuk hari raya roti tidak beragi pada hari berikutnya. Kemudian ketiga, dalam beberapa cara kitab Injil menceritakan tentang perjamuan terakhir dalam bentuk penggenapan karya Tuhan Yesus, seperti misalnya dalam Lukas pasal 22 yang menuliskan kerinduan Yesus untuk makan perjamuan Paskah ini bersama dengan murid-muridnya. Lalu apakah Lukas mengatakan bahwa saat itu adalah perjamuan Paskah? Betul, memang perjamuan itu adalah seder Pesak orang Eseni. Namun sebagai orang Yahudi, Tuhan Yesus dan murid-muridnya tentulah mengikuti penanggalan Yahudi yang umum. Untuk itu pada perjamuan terakhir Tuhan Yesus dan murid-muridnya menggunakan roti biasa. Jadi ada yang mengatakan harusnya memakai ajumos. Gitu. Nah, Tuhan Yesus tidak mengikuti kalender orang Eseni. Kalau orang Eseni kan sudah Paskah duluan. Jadi mereka sudah pakai ajumos gitu. Nah, apakah Yesus tadi catatan Markus itu menggunakan hari pertama roti tidak beragi itu menggunakan kalender Eseni? Tidak. Itu menggunakan kalender Yahudi karena dalam konteks perjamuan Paskah roti tidak beragi ini adalah dalam konteks roti tidak beragi yang dimakannya dalam konteks perjamuan Paskah sehingga jatuhnya pada tanggal 15 atau hari pertama hari raya roti tidak beragi. Oke, ini panjang lagi ceritanya. Lukas 22 15 sampai 20. Lalu ini detail ya, tapi bagus buat kita bisa ngerti konteks historisnya ya. Nah, singkatnya gini deh. Markus, Lukas ini
mana ya tadi? Ya. Maka dengan jelas tidak ada pertengahan juga. Sebab memang ada dua kalender yang berbeda nih dia ya. Sebab memang ada dua kalender yang berbeda. Tuhan Yesus mati pada tanggal 14 Nisan kalender Yahudi sebelum orang-orang Yahudi merayakan Paskah dan memakan jamuan Paskah. Ya. Jadi jawabannya apakah ada pertentangan misalnya antara Markus dengan Yohanes tadi? Yohanes bilang ini masih persiapan Paskah. Markus bilang itu udah hari raya yang pertama dari roti tidak beragi itu. Ada pertentangan di sini? Jawabannya tidak, karena menggunakan dua kalender yang berbeda. Ya. Oke, jadi kalau di sini jadi kalau ditanya apakah betul ini menggunakan Yesus itu makan Paskah dari kalangan Eseni, jawabannya tidak. Ya. Cuma memang ada dua penanggalan yang berbeda antara kalender Eseni dengan kalender Yahudi. Kalender Eseni mengikuti kalender Romawi, sedangkan Yahudi mengikuti kalender mereka sendiri ya. Nah, di sini ini sebenarnya Yohanes mencatat Paskahnya kalender Yahudi Rabinik. Mana tadi? Kalau Yohanes mencatat Paskahnya ini ya. Yohanes ini. Ini tadi kita udah baca ya. Nih, Lukas mencatat pakai Paskah kalendernya Eseni. Ya. Nah, sedangkan kalau Yohanes mencatat Paskah kalender Yahudi Rabinik. Kalau Markus gimana? Eseni. Sehingga pada hari itu sudah memang hari pertama dari hari raya roti tidak beragi. Ya. Nah, sedangkan yang ini konteksnya kalau ini adalah hari pertama dari raya roti tidak beragi, memang Kristuslah yang menjadi Paskah itu. Ya. Memang ada dua kalender yang berbeda ya. Secara historis, kalau Markus, Lukas, Matius memakai kalender apa? Eseni. Sehingga pada hari itu sudah hari pertama dari hari raya roti tidak beragi. Ya. Sedangkan Yohanes memakai kalender Yahudi Rabinik. Oke. Jadi sebelumnya kalian ini secara historis ya, tapi secara teologi semuanya semua ada di sini. Tinggal nanti kalian baca. Ya. Ini Senin sampai Kamis Kudus ini juga saya rangkum lagi. Ini sudah tadi. Nah, kita tinggal belum membahas nih tentang Jumat Agungnya ya. Saya ada satu lagi kalau Kamis Kudus itu memperingati tentang penyucian kaki tadi ya. Tadi sudah sempat kita singgung. Nah, tinggal ini Jumat Agung, Sabtu Kudus dan Minggu Paskah. Mungkin kita sambung nanti di lain. Atau kalian baca aja sendiri ya. Nah, minggu depan saya mau bahas tentang Saint Isaac ya, kita selesaikan.
Lalu beberapa minggu ke depan, ya, saya ingin kalian fokus mulai mengerjakan paper-papernya. Jadi tidak ada bahan-bahan lagi yang saya kasih. Saint Isaac ini yang terakhir, ya. 1 bulan ke depan, nah mulai kerjakan, ya. Jadi minggu depan kita akan selesaikan Saint Isaac. Terus kita masih ada waktu kira-kira 1 bulan ke depan, ya. Nah, 1 bulan ke depan nanti kita akan masuk, kita akan bahas paper, ya, bahas apa namanya? Saya ingatkan lagi gimana kita bikin pendahuluannya, ya. Diskusi dan pembahasannya, ya. Lalu metodenya, sampai nanti kesimpulan serta terakhir abstraknya. Ya. Jadi 1 bulan atau beberapa minggu depan kalian bisa konsentrasi di situ, ya, supaya hasilnya lebih bagus. Oke. Dan saya tunjukkan contoh-contoh bagaimana menulis. Yang penting buat ininya dulu, diskusi dan pembahasannya, ya. Outline-nya apa, poin 1, 2, 3, lalu isikan dengan kutipan-kutipannya, ya. Dan tinggal kalau itu sudah bangun, nanti tinggal tambahkan referensi-referensi yang lain. Ya. Nah, saya nggak tahu kalian udah sampai mana ini papernya. Ya, kalau menurut deadline ya hari ini nih, tanggal 20 ya. Sudah harus selesai diskusi dan pembahasannya. Ya. Hasil dan diskusinya gitu. Hasilnya itu adalah temuannya, yaitu tadi ini ya. Hasil itu kan hasil itu kan artinya temuan ya. Temuan itu yang saya minta dalam bentuk poin-poin, misalnya 4 atau 1, 2, 3, 4. Ya, tentu di sini ada topiknya. Nah, temuannya ya hasilnya itu, misalnya menurut siapa, ya, hesychasm misalnya, atau kerendahan hati menurut Saint Isaac misalnya. Nah, kerendahan hati menurut Saint Isaac itu, menurut kalian baca topiknya Saint Isaac, bukunya Saint Isaac itu tentang kerendahan hati itu misalnya ada berapa poin temuannya, misalnya 4. Lalu diisi kutipan-kutipan dari Saint Isaac itu. Nah, itu temuan namanya atau hasil. Baru diskusi. Ya, diskusi itu artinya kalian temuan ini kalian buat interpretasinya. Ya, atau pembahasannya, evaluasinya. Interpretasinya. Misalnya kerendahan hati itu 1.1 itu adalah jalan masuk kepada doa misalnya. Nah, apa interpretasi Ishak tentang jalan masuk pada doa? Nah, itu kan temuan. Ya, Ishaknya ngomong A, B, C gitu. Udah? Nah, lalu kalian beri komentar. Nah, itu namanya diskusi. Diskusi itu berarti kalian beri komentar, beri interpretasi, beri apa namanya? Penjelasan. Nah, lalu penjelasan kalian tinggal tambah, harus ditambah dengan buku atau referensi yang lain. Nah, itu yang lama itu di sini di diskusinya. Gitu. Ya, kalau hasil mungkin cepat. Hasil kita baca aja yang Saint Isaac misalnya ya. Gitu. Nah, dapat ini poin-poinnya.
Ini kutipan-kutipannya, ya. Nah, lalu perlu diskusi, ini yang perlu waktu. Nah, lalu nanti dari diskusi dan dari hasil dan diskusi, ya, baru nanti kalian dapat apa tesisnya ini, ya. Nah, ini nanti kalian baru dapat tesisnya. Oke. Oh, ternyata kerendahan hati itu adalah ini. Nah, tesisnya itu. Inilah nanti yang kalian pakai untuk buat pendahuluan. Nah, pendahuluannya itu di terakhir. Ya. Nah, nanti setelah pendahuluan, oke, buatlah metodenya. Ya. Nah, baru buatlah kesimpulannya. Ya. Nah, baru buatlah abstrak. Oke, nanti baru buat daftar pustaka gitu. Ya, jadi abstrak itu terakhir. Nah, ini kita mau bahas nih. Nanti saya akan minta beberapa yang jadi sampel untuk bisa presentasi. Ya. Ke depan nanti kita cek. Ya. Hasilnya kayak gimana, diskusinya bagaimana, lalu gimana merumuskan tesisnya, lalu bagaimana bikin pendahuluan, metode, kesimpulan, dan abstrak. Ya, saya takut kalian ini koboi aja nanti. Asal kumpul, saya yang stres bacanya. Oke, jadi mendingan saya kasih waktu 1 bulan untuk kita sama-sama bahas. Ya. Lihat, saya sudah kasih contoh papernya kan. Nah, itu coba tolong. Ya. Oke. Jadi kalau semester depan atau habis kelas ini ada banyak artikel nih harusnya bisa disubmit. Ya. Yang kemarin yang liburan sudah sampai mana? Baru 1 orang saya lihat yang terbit, si Orna. Benar? Ada lagi yang terbit? In review ya. Ya saya juga bodohnya itu kalian harus cek ya. Kalau status in review itu mesti diklik. Kadang-kadang itu di dalamnya sudah ada, bukan kadang ya. Kalau dia statusnya in review, berarti itu harus kalian klik in review-nya. Di dalamnya berarti ada 2 kemungkinan. Reviewernya masih sedang review, jadi belum ada hasil. Atau sudah direview, sudah ada hasilnya. Nah, saya punya artikel tuh dari sejak bulan 9. Sudah ada hasilnya sebetulnya. Tapi saya karena cuma masih review, in review karena ya. Jadi saya tidak klik. Saya cuma lihat in review, oh berarti masih di review kan. Sampai setelah saya klik, loh ternyata sudah di review. Gitu. Nah itu coba dari bulan 4, bulan 9 sudah 7 bulan terbuang waktunya. Makanya saya heran loh kok tunggu-tunggu kok nggak ada hasilnya. Rupanya dari bulan 9 sudah di review. Ya. Kalau nggak kan sudah bisa terbit. Nah itu nanti kalian perhatikan. Tapi kalau statusnya bukan in review tapi revision, lah itu udah lebih bagus. Berarti revisi aja sedikit. Tapi kalau in review lagi terus harus submit ulang itu pasti perbaikannya banyak. Nah itu yang pusing. Tapi kalau cuma hanya revisi dibutuhkan, nah itu nggak terlalu iya. Gitu. Oke, sudah bel.